Kemarin ibu-ibu curhat ke saya bahwa kok kenapa ikan saya mati mulu ya, kata ibu tersebut. Tiap hari pasti ada aja yang mati, sehingga ibu tersebut capek gitu. Saya bingung kok ikan saya mati mulu. Setelah saya tanya penyebabnya apa, dan ternyata itu penyebabnya. Pantesan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi si ibu ini suka memelihara ikan, tapi ibu tersebut masih baru dan tidak mengerti cara merawat ikan hias. Yang ibu ini tahu ada akuarium dan air itu udah cukup buat melihara ikan hias. Ketika saya bertanya lagi, emang nggak pakai mesin apa bu? Nah, si ibunya jawab, pakai kok, saya pakai mesin. Saya bingung, kok bisa ya pakai mesin tapi ikannya tetap mati? Nah, lalu saya tanya lagi, emang ibunya pakai mesin apa? Nah, setelah itu ibunya menjawab, oh pakai mesin yang belebek-belebek teak loh. Oh, mesin aerator ya, kata saya. Iya, kata ibunya. Oh, pantesan bu, pantesan ikannya mati. Lah, emang kenapa? Aerator itu berfungsi untuk menghisap udara yang ada di permukaan air dan meniupkannya ke dalam akuarium. Lalu mengaduknya menjadi gelembung-gelembung kecil sehingga ikan tersebut bisa bernafas. Walaupun ikan berenang di dalam air, ikan juga tetap butuh oksigen untuk bernafas, tidak hanya manusia ya. Nah, salah satu cara untuk menyuplai oksigen ke dalam air adalah dengan menggunakan aerator yang ibu pakai tadi. Memang benar, aerator bisa untuk membuat ikan tersebut hidup karena ikannya bisa bernafas. Tapi apa? Tapi nggak nyaring kotorannya bu. Oh. Nah, jadi gini bu, ikannya itu kan berada di akuarium ya, dalam satu akuarium yang terdapat airnya, dan ibu memakai mesin aerator di dalamnya. Ketika ikan tersebut pup atau mengeluarkan kotoran, pasti kotorannya itu tetap berada di akuarium kan? Nggak mungkin kotorannya bisa terbang keluar dari akuarium menuju WC sendiri, nggak mungkin kan? Ya benar, nggak mungkin. Nah, jika kotoran tersebut dibiarkan, lama-kelamaan akan menumpuk bahkan larut di dalam air. Akhirnya membuat ikan tersebut menjadi stres. Contohnya gini dah, misalkan ibu nih pup di kamar, contoh. Itu ibu kebauan nggak? Ya bau lah, bau banget. Nah, setelah itu ibu pusing nggak atau ngerasain apa gitu? Muntah malah. Oh, padahal berak sendiri. Nah, itu yang dirasain ikan. Ikan mengeluarkan kotoran di akuarium. Dia akan merasakan bau gas yang sangat tajam. Sehingga dia akan pusing, bahkan bisa stres dan mati. Ya, kayak ibu tadi. Enak aja kalau ngomong, sejak kapan saya berak di kamar? Ya maaf bu, maaf ya. Nah, contoh lain yang lebih logis nih. Ibu pernah berada di suatu tempat umum yang tertutup dan di situ banyak orang di dalamnya. Seperti kelas di sekolah atau ibu pernah masuk lift di mall. Ketika banyak orang di sekitar ibu dan ibu berada di ruangan tertutup, ibu nggak merasa terganggu kan? Biasa-biasa aja. Namun tiba-tiba hidung ibu merasa tertusuk oleh bau kentut yang sangat tajam. Sontak ibu akan nutup hidung kan? Dan ibu akan berusaha menjauhi tempat tersebut. Kenapa? Karena ibu tidak kuat menahan baunya yang memang tidak bakal kemana-mana karena ibu berada di ruangan tertutup. Ketika lift terbuka ibu langsung pergi, atau ketika ibu di dalam suatu ruangan ibu langsung keluar dari ruangan tersebut. Nah, itu juga yang dirasain ikan bu. Ketika ikan mengeluarkan kotoran dan kotorannya banyak, akhirnya dia akan mencium gas yang sangat bau. Sedihnya lagi, ikan tersebut nggak bisa kemana-mana. Ikannya itu nggak bisa pergi keluar dari akuarium, ikannya nggak bisa mencari tempat yang lebih bersih, ikannya nggak bisa bernafas dengan tenang. Akhirnya apa? Lama-lama ikannya akan stres dan mati. Oh gitu, ya gitu maksud aku. Nah, gas yang dihasilkan oleh kotoran tersebut namanya adalah amoniak. Nah, amoniak apa tuh? Minyak goreng. Itu Mamma Mia bu.
Amoniak adalah gas yang dihasilkan oleh sisa kotoran ikan, sisa pelet yang tidak dimakan, dan sisa bangkai yang tidak segera diserok. Oh, tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Syukurlah. Tapi nanti airnya jadi keruh. Lalu airnya jadi bau. Setelah itu ikannya akan megap-megap. Setelah itu ikannya akan mati. Lalu gimana solusinya? Solusinya adalah ibu menggunakan mesin filter atau penyaring pada akuarium ibu. Nah, contohnya pakai ini nih. Ini adalah mesin filter yang udah sepaket. Di sini terdapat ada mesin, dan di sini juga ada boxnya, dan di sini ada selang biru. Mari kita buka ya. Nah, di sini ada selang biru, ada mesinnya juga, ya, dan ada boxnya. Nanti di sini ditaruh kapas. Untuk cara masangnya saya udah jelasin di video saya sebelumnya. Ini Bu, kalau udah pakai mesin ini, nanti air ibu akan terhisap oleh mesin filter ini, lalu diantarkan lewat selang biru dan masuk ke dalam box filter ini, akhirnya akan disaring airnya oleh kapas. Nah, air yang disaring oleh kapas akan menjadi lebih bersih daripada tidak menggunakan mesin filter. Akhirnya mesin ini nanti akan menjadi sirkulasi air yang terus-menerus berputar sehingga airnya akan selalu diperbaharui sehingga ikannya akan menjadi lebih sehat. Nah, jauh dari amoniak yang ada di dalam akuarium. Ini lebih baik daripada cuma pakai aerator. Dan lebih bagusnya lagi mesin ini tuh dia udah membersihkan air, terus dia juga bisa menyuplai oksigen ke dalam akuarium kita. Caranya gimana? Ketika airnya jatuh, ketika dari box filter airnya jatuh, itu dia sudah membawa oksigen ke dalam air lalu mengaduknya dengan arus sehingga oksigen akan tersebar merata ke dalam air akuarium dan ikannya pun bisa bernafas. Jadi sebenarnya kalau udah pakai mesin top filter ini nggak usah pakai aerator juga sudah hidup sih. Cuman kalau mau pakai aerator nggak apa-apa, nggak masalah. Buat nambah-nambah kadar oksigen dan buat mempercantik akuarium juga nggak apa-apa kan. Oh gitu. Terus beli mesinnya di mana ya? Di mana ya? Di mana ya? Iya, saya tahu. Berarti belinya ke kamu kan. Nah, kalau misalkan ada saudara saya di kampung, gimana caranya biar dia bisa beli juga? Oh tenang aja, ibu bisa klik link di deskripsi dan nanti langsung pesan di sana aja. Nah, nanti akan kita kirimi via paket. Oke, makasih ya. Yo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya gitulah salah satu cara agar ikan kita nggak mati lagi ya. Dan menurut teman-teman, apakah ada saran lain atau saran saya tadi udah cukup? Mari kita diskusi di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu airnya jadi bau. Setelah itu ikannya akan megap-megap. Setelah itu ikannya akan mati. Lalu gimana solusinya? Solusinya adalah ibu